Halo semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Jungle Cruise yang dirilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang kapten kapal yang bernama Frank Wolf diperankan oleh Dwayne Johnson bertemu dengan Lily Houghton yang diperankan oleh Emily Blunt dan McGregor yang diperankan oleh Jack Whitehall yang mencari kebenaran soal pohon penyembuh. Berhasilkah mereka? Yuklah, tanpa banyak cuap-cuap, kita mulai aja ceritanya. Not now, Frank! Piranha. Film ini diawali dengan cerita tentang air mata bulan, yaitu kelopak bunga yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Banyak orang mencari pohon tersebut, termasuk Conquistador dan Clope de Aguirre. Namun mereka gagal dalam ekspedisi tersebut dan orang-orang yang tersisa diselamatkan oleh suku pedalaman Amazon. Setelah diselamatkan, Aguirre dengan tidak tahu malunya meminta kunci untuk menemukan air mata bulan. Kepala suku menolak memberikannya dan Aguirre langsung menyerang kepala suku itu. Aguirre attacked. Or die. Cerita dilanjutkan ke Meg yang sedang mempresentasikan tentang air mata bulan, agar para pendengar mau memberikan akses ke ruang arsip untuk mencari tahu tentang air mata bulan. Namun dia ditolak. Setelah itu, Lily menyelinap ke ruang arsip dengan kepean yang ada di tangannya. Lily pun berhasil mengambil panah suci walau ketahuan oleh Prince Joachim yang juga mencari panah suci. Lily berhasil kabur dibantu oleh Meg. You shipping out, lads? Setelah sampai di rumah, Lily dan Meg bersiap untuk pergi mencari air mata bulan di hutan Amazon. Lanjut, cerita berpindah lagi ke seseorang kapten kapal yang sedang membawa turis di sungai Amazon bernama Frank. Tiba-tiba datang suku pedalaman bohongan yang menyerang kapal supaya pengunjung ketakutan dan si Frank terlihat sebagai pahlawan. Ya Allah, belibet banget nih mulut ngomong, Tuhan. Lily dan Jajang pun sampai di desa di dekat sungai Amazon. Lily langsung mencari Tuan Milo, nggak pakai es dan nggak di kapal, untuk menyewa kapal. Di dermaga, Frank didatangi Tuan Milo yang mau menagih hutang, tapi karena uang setorannya kurang, mesin kapalnya pun ditarik oleh Lessing. Setelah itu, Frank mau mengambil kembali mesinnya dengan cara menyelinap ke ruangan Tuan Milo. Tanpa sengaja, Frank malah bertemu dengan Lily yang juga mencari es kepal Milo karena dia sedang haus. Setelah itu, Lily sampai di ruang Tuan Milo. Lily berbicara dari luar, sementara Frank yang ada di dalam menyamar menjadi Tuan Milo dan menyuruh Lily pergi. Lily mengatakan bahwa dia adalah Sultan. Frank yang mata duitan dan sedang terlilit pinjol pun langsung membukakan pintu. I have a lot of money. You're insistent? It's been said. Saat mereka sedang nego harga, Meg dan es Milo yang asli datang. Meg mengatakan bahwa Tuan Milo memberi dengan harga yang cukup murah. Drives a hard bargain, but he met his match with me. Negotiated him down to 50,000. Who's your friend? Frank melihat kalung yang digunakan Lily, di mana itu adalah panah suci, yang membuat Frank langsung menurunkan harganya. You're never gonna find a faster boat in the harbor than L'Aquila. Plus, she has the finest bath in all Brazil. Tiba-tiba datang kucing garong yang membuat takut pengunjung restoran. Frank rela berkorban demi melindungi pengunjung dan Lily tentunya agar Lily mau menggunakan jasanya. Setelah kucing garong itu pergi, Lily yang melihat Frank berani melawan kucing itu mau menggunakan jasanya. 15,000. 12,000. 15? No. So, 12,000. Setelah di kapal, datang kucing tadi yang ternyata adalah peliharaan Frank yang bernama Proxima. Di atas kapal, Lily melihat banyak sekali burung yang ditangkap sehingga mau membebaskannya, namun malah dia yang diringkus. Lily berhasil lolos. Keberadaan Lily yang diketahui Frank pun langsung membantunya. Setelah terbebas, Lily membebaskan hewan lainnya. Sesampainya di dermaga, ternyata kapalnya sudah jauh.
Frank berenang menuju kapal, sedangkan Lily turun menggunakan katrol karena astagfirullah. Karena Lily tidak bisa berenang. Lalu muncul kapal selam yang tidak menyelam alias sudah muncul ke permukaan. Ternyata kapal itu dipimpin oleh Joakim. The price just went up. Joakim menembakkan torpedo. Namun Frank berhasil menghindari torpedo itu dan menghancurkan dermaga yang ada di situ. Baling kapal Joakim nyangkut dan kehilangan keseimbangan sehingga menabrak kapal milik Tuan Melo yang kemudian membuatnya sangat murka terhadap Frank. Setelah di kapal, Lily menggunakan kamera jadulnya untuk memotret sekitar. Lalu Lily mengeluh karena keluar dari jalur yang seharusnya. Frank mengatakan bahwa jalurnya sudah benar. McGregor, I think you seem to be taking us off course. We should... Cannot go that way. We have to go that way. Grimas de Cristal is that way. Frank, He's fine. I think you're... Di sisi lain, Joakim bingung dengan sungai Amazon yang banyak cabangnya. Joakim menggunakan catatan Aguirre untuk menemukannya dan merubah jalur mereka. I've gotten close to the tears of the moon. But Your Highness, the curse of Don Aguirre. Selesai makan malam, Mac bergegas tidur. Frank mengatakan jangan masuk ke kabinnya. Tiba-tiba Proxima muncul dan menyerang Mac. Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness! Lily sangat marah karena mengetahui pertarungan di resto itu hanyalah dusta. So that fight. Faked it. For goodness! Single thing about you that I can trust. Lanjut lagi ke Joakim yang berhasil menemukan batu Aguirre dan antek-anteknya. Joakim membangunkan Aguirre dengan tetesan keringatnya. Tiba-tiba seekor ular muncul dan langsung mematuk anak buah Joakim. Mereka membuat kesepakatan bahwa Joakim akan melepaskannya dari kutukan itu dan Aguirre membantunya mendapatkan panah suci. I need to cure curse, free you from this jungle. Both get. Swear it. Joakim meledakkan gua itu dan air mengalir masuk ke dalam gua sehingga membuat Aguirre dan antek-anteknya pun bebas. Keesokan harinya Lily terbangun karena habis ketindihan. Sementara Frank menyuruh Proxima untuk mengambil panah suci. Sementara itu lagi mereka akan melewati sungai yang berarus deras menuju air terjun. Frank berusaha keras memutar kemudi agar tidak jatuh ke air terjun. Saat kapal oleng kapten, anggur milik Mac pun pecah. Proxima yang mau mengambil kalung pun tergiur dan menjilati anggur tersebut yang membuatnya teler dan membuatnya gagal mengambil panah suci. You're drunk? You're the worst cat. Saat Frank dan Mac mengambil kayu bakar, Lily yang ada di kapal masuk ke dalam kabin milik Frank. Dan betapa terkejutnya Lily, ternyata Frank juga mencari air mata bulan. It's just a peek. Selesai mencari kayu bakar, Frank mencari Lily dan mendapati Lily sedang ada di dalam kabinnya. Frank mengatakan dia dulunya memang mencari air mata bulan, namun gagal. Frank berkata bahwa air mata bulan tidak ada. Into every village, every island, every shoal. But you never had this. Di luar kapal, Mac yang sedang bicara dengan Proxima ditembaki oleh suku pedalaman. Tidak terlepas juga Lily dan Frank. Orang-orang itu membawa mereka ke dalam hutan untuk bertemu dengan kepala suku. Di sini Frank bisa berkomunikasi dengan mereka. McGregor. Chawawasu. Yene Titaka. Isake Pipuri. Kepala suku meminta Lily menyerahkan panah sucinya. Lily menolak dan Lily berhasil melepaskan ikatan tangannya dan langsung mengambil tombak mengancam kepala suku.
Kepala suku pun membuka topengnya sambil tertawa, hahaha. Ternyata kepala suku itu kenal dengan Frank. Yang ternyata menyuruh mereka adalah Frank. Seriously, Frank. Lily dan Meg pun marah dan langsung menonjok Frank. In a strong way. Lily meminta bantuan kepala suku untuk menerjemahkan panah sucinya. Kepala suku berkata bahwa air mata bulan tidak jauh lagi dari situ. Lily mau pergi sendiri tanpa si Frank karena Lily menganggap Frank adalah pembohong besar. I will be traveling alone from now on. Tell him that he misjudges my determination, also my driving. Never gonna make it alone. Please Let's tell Dr. Pants that what's out there in the jungle. Lalu tiba-tiba datang Aguirre dan antek-anteknya untuk merebut panah suci. Antek Aguirre pun menyerang suku tersebut. Frank pun berusaha melawan Aguirre yang berhasil mengambil panah suci. Frank tertusuk di bagian jantungnya sehingga membuatnya terjatuh. Frank berhasil mengambil panah suci dan melemparkannya kepada Lily. Mereka pun segera kabur menggunakan kano. Aguirre dan anteknya berhasil mendapati Lily. Namun mereka tertarik kembali ke hutan karena mereka terlalu jauh dari air. Aguirre menyuruh anteknya yang berbadan lebah untuk memberitahu Jokim kemana Lily pergi. Lebah-lebah itu pun pergi menemui Jokim. Decidle dónde ha ido. Keesokan harinya, Lily dan Meg menemukan Frank di pinggir sungai. Mereka kaget Frank tidak meninggal meskipun tertusuk di jantungnya. Frank? Francisco Lopez de Herrera. Clearly, you're not a human. Frank meminta Lily untuk mencabut belati di dadanya. Lily berhasil. Si Meg nutup mata gadis di sampingnya. Malah dia yang pingsan. Lawak nih badut. Count to 3. You're gonna. I'm counting, or you're. I'm counting. 1. Ah! Di sisi lain, Lily dan Frank pergi berdua mencari air mata bulan. Di sisi lain, Jokim melihat lebah di depan teropongnya dan menyuruh lebah-lebah itu masuk. Lebah itu menunjukkan di mana Lily berada. They're taking orders from. The arrowhead? Yes, show me where. Could you ask the bee for coordinates? Don't be ridiculous. Frank mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya. Pada 400 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya tahun 1556, Frank dan Aguirre mencari air mata bulan untuk menyembuhkan penyakit Putri Anna, anak Aguirre, bukan adiknya Elsa ya. Ternyata Frank adalah kartografernya Aguirre dan dia juga yang membuat peta milik Lily. Saat sakaratul mautnya, kepala suku mengutuk mereka menjadi batu seperti malin kundang. Y así muy pronto correréis bajo su luz de plata. Sanada. Even charred the Amazon. The chief knew he was breathing his last breath. And he Lanjut ke cerita Frank. Saat Aguirre mau mengambil panah suci dari anak kepala suku, Frank melawan Aguirre dan menusuknya. Aguirre membenci Frank karena telah mengkhianatinya. Mereka bertengkar selama bertahun-tahun. Frank menjebak mereka ke dalam gua sehingga mereka jauh dari air dan menjadi batu. and we fought. So I made sure he would never hurt me or anyone else again. Setelah itu, Frank menghabiskan waktu selama 400 tahun untuk membangun desa dekat sungai Amazon. Dari situ, Lily mulai bersimpati kepadanya. Goddess of the moon, Keela. I started giving jungle cruises to tourists. All that time, all alone. Sementara itu, kepala suku dan Meg mendayung kano untuk pergi dari hutan yang ternyata berada di atas kapal selam Jokim. Meg pasrah dibawa oleh Jokim, yang sedangkan kepala suku kabur dengan cara berenang apa-apa.
apa nih? Meg diancam oleh Joakim akan menghancurkan suku pedalaman kalau Meg tidak mau memberitahu kemana Lily dan Frank pergi. You see the peaceful Pukamechut and 400 innocent lives. They are only... Akhirnya Meg memberitahu Joakim dan Joakim membunuh lebah-lebah tadi. Thank you. I cannot share my discoveries with their masters. Di sisi lain, Lily dan Frank sudah berada di suatu tempat yang ternyata pohon itu berada di dasar sungai. Frank menyelam dan membuka kunci agar airnya menyusut. Tapi sayang badannya tidak muat sehingga dia meminta bantuan Lily. Lily yang tidak bisa berenang berusaha menolak, tapi Frank mencoba meyakinkannya sehingga Lily mau melakukannya. No, Frank, please! Listen. I cannot swim, Frank. That is not something... You have to trust me. Frank pun mengajari Lily berenang. Ketika di dalam, Lily tidak sengaja menginjak jebakan sehingga pintunya tertutup. Lily berusaha mencari tuas untuk membuka pintu, ternyata berhasil. Pada saat bersamaan, Meg dan Joakim datang. Karena Meg disandra oleh Joakim, akhirnya Lily memberikan panah sucinya. No. Mereka pun masuk ke dalam dan melihat pohonnya sudah mati. Frank dan Lily menyatukan panah suci di dinding batu, dan pohonnya tumbuh kembali ditumbuhi bunga yang cantik seperti saya. Joakim yang serakah mengatakan kepada mereka bahwa mereka hanya boleh mengambil 2 kelopak bunga saja. Lily menyusun rencana menipu Joakim, yaitu menebak Frank hingga jatuh. Lily dan Joakim menaiki pohon itu. Frank yang tadi terjatuh menyerang anak buah Joakim dan membantu Meg. Every time. Sorry. Tersisa 1 kelopak bunga dan Lily mendapatkannya. Karena tanpa cahaya bulan bunga itu akan mati. Lily terjatuh karena dahannya patah. Yes. Hurry. Joakim yang berhasil naik pun meminta bunga itu. Lily tidak mau memberikannya dan melempar bunga itu kepada Frank. Let go of me. Tiba-tiba Aguirre datang yang langsung mengejar Lily. Frank menyelamatkan Lily dengan mengatakan bunganya ada padanya. Muy bien con mis pequeñas amigas, ¿no? Parece ser que no te has portado muy bien. Aguirre langsung mengejar Frank. Frank mau memblokir jalan agar air tidak bisa masuk ke dalam goa. There's only one way to end this. Come and get me. Di sisi lain, Joakim yang marah menyerang Lily dan Meg. Namun gagal dan dia modar ditimpa oleh batu. Mampus kan lu? NANI?! Frank yang masih melawan Aguirre dan anteknya berhasil memblokir jalan, yang membuat mereka menjadi malin kundang lagi. Lily memberikan kelopak bunganya kepada Frank, berharap Frank hidup lagi, dan itu berhasil. Saat mereka sedang berpelukan bak Teletubbies,
Sinar bulan masuk ke dalam gua dan satu kelopak bunga muncul lagi. Hal itu sangat membuat Lily senang. Mereka kembali ke pelabuhan dan Lily mengajak Frank ke kota untuk mengajarinya banyak hal. Tamat, ending yang sangat memuaskan. To the Amazon than any expedition had previously dared. Saya suka greget banget dengan film kayak gini. Masa batang sebesar itu dan bunga sebanyak itu, bunga yang dapat cuma seici wae. Tapi filmnya keren abis sih, menurut saya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.